Atamasya ilal badat wala tansa i'malur ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi hadana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati seluruh panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta hadirin dimanapun Anda berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran the King of the King, the love of the world, and the creator of everything is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema resolusi jihad peran santri melawan penjajahan modern. Indonesia merupakan negara yang besar, negara yang luas, negara yang kaya akan kebudayaan yang sudah sepatutnya kita jaga dan sudah menjadi hakikatnya untuk merdeka. Lepas dari penjajahan yang didasari oleh asas dan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan start untuk mengarahkan negeri ini menuju peradaban. Peradaban yang maju teknologinya, tinggi akhlaknya, kuat ekonominya, dan kokoh nilai-nilainya. Dan pada saat inilah seorang santri sangatlah penting dan juga dibutuhkan. Santri bukan hanya sosok murid pesantren. Santri ada yang sejak dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka telah ada, dan juga turut menjaga kemerdekaan Indonesia. Tidak dapat dilupakan oleh kita bahwa sebelum proklamasi dibacakan oleh presiden pertama di Indonesia, para ulama dan para santri telah berjuang menggunakan darah dan nyawa. Salah satu tonggak sejarah yang paling terkenal pada saat itu ialah resolusi 22 Oktober 1945 yang digagas oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan berakhir dengan terdorongan perlawanan besar santri terhadap para penjajah yang pada saat itu berada di Surabaya. Semangat ini tidak akan pernah lahir dari semangat nasionalisme yang kosong, tetapi dengan iman kepada Allah dan cinta tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hubbul watan minal iman." Cinta tanah air sebagian dari iman. Kini kita telah merdeka secara politik, tapi apakah kita sudah merdeka secara utuh? Sama sekali belum. Saat ini kita sedang dihadapkan oleh penjajahan gaya baru dalam berbagai hal. Contohnya adalah penjajahan kebudayaan, di mana mengkikis jati diri bangsa dalam hal ekonomi yang terus-menerus bergantung kepada negeri luar. Krisis moral pada diri putra bangsa yang banyak sekali pemuda dan pemudi terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Disrupsi digital yang dapat menyebabkan hoaks dan kebencian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar wallahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi, mendirikan sholat, menunaikan zakat,
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Ayat ini menjelaskan bahwa membangun peradaban bukan hanya dengan infrastruktur, tetapi dengan nilai-nilai ajaran Islam seperti menunaikan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan disinilah santri menjadi kunci dari peradaban. Santri harus hadir menjadi garda terdepan untuk mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban unggul. Peran santri masa kini bukan hanya mengaji dan patuh pada kiai. Santri menjadi penjaga adab dan akhlak bangsa, sumber ilmu dan literasi digital, dan penggerak wirausaha ekonomi mandiri, serta menciptakan dakwah yang bijak dan moderat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berkata bahwa jika kalian ingin melihat masa depan, lihatlah santri dan pemudanya saat ini. Maka jika kita mempunyai akidah yang kuat, berakal yang tajam, dan berwawasan yang luas, serta berakhlak yang mulia, insya Allah Indonesia akan melahirkan sebuah peradaban baru yang adil, beradab, dan moderat. Bukan mustahil pada suatu hari nanti Indonesia akan menjadi contoh sebuah peradaban Islam yang maju, damai, dan rahmatan lil alamin. Tugas kita hari ini sebagai generasi penerus bangsa adalah mengawal dan menjaga Indonesia, menciptakan peradaban dengan ilmu, iman, akhlak, dan semangat juang santri sejati. Mari kita buktikan bahwa santri tidak hanya diam di balik tembok pondok pesantren sambil menunggu perubahan. Santri juga bisa memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dengan cara menjadi ilmuwan, berdakwah, bahkan menggunakan media, serta menjadi penyelamat bangsa. Karena santri adalah pemimpin masa depan bangsa. Hadirin rahimakumullah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita para santri, para pelajar, dan para anak bangsa bisa menjadi bagian yang dapat mengantarkan Indonesia menuju puncak kejayaannya dalam bingkai iman dan ilmu. Wallahu al-musta'an, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.